Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CNS dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Firda selaku host di episode 175. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Sekolah Perjumpaan Mataram. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Baik, saya Ahmad Irwansyah, selaku mentor di Sekolah Perjumpaan Mataram. Saya sendiri Riyadatul Jannah, sama mentor di Sekolah Perjumpaan juga. Boleh dijelasin nggak kakak-kakak, Sekolah Perjumpaan Mataram ini apa aja dan visi-misinya apa? Oke, jadi dari namanya mungkin unik ya, Sekolah Perjumpaan. Nah, jadi Sekolah Perjumpaan ini adalah menyekolahkan perjumpaannya. Perjumpaan ini harus disekolahkan supaya dia menjadi lebih berkualitas, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jadi latar belakangnya kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, jadi Sekolah Perjumpaan ini konsepnya ini digagas oleh Profesor Dr. Husni Muaz ya. Sering kita sebut kalau di Sekolah Perjumpaan itu Abah Husni gitu. Jadi mulai dari tahun 2015 itu mulai diterapkan, kemudian di launching tahun 2017 oleh Tuan Guru Bajang di Islamic Center bersamaan dengan mentor-mentor seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian Sekolah Perjumpaan ini merupakan institusi yang disepakati bersama oleh sekelompok orang sebagai tempat belajar untuk mempraktikkan positivitas. Kemudian apa sih visi misinya? Visi misinya mungkin lebih jelasnya saya akan rincikan satu-satu supaya nggak salah-salah ya. Mungkin saya bacakan dulu. Jadi visi misi Sekolah Perjumpaan itu sendiri adalah yang pertama visinya. Visi Sekolah Perjumpaan adalah melatih atau mempraktekkan bersama nilai-nilai universal kemanusiaan melalui praktek positive languaging dan normalisasi intentional state yang secara langsung akan berdampak kepada terbangunnya relasi sosial yang terbuka, toleran, dan saling berterima. Kemudian misinya membangun kompetensi integratif peserta pembelajar, kompetensi transkognitif, kompetensi rekognitif, dan kompetensi kognitif. Menumbuhkan kemampuan peserta pembelajar dalam mengambil keputusan-keputusan tindakan berdasarkan pertimbangan moralitas universal. Kemudian terbangunnya relasi sosial yang terbuka, toleran, saling berterima, humanis, dan saling memberdayakan dalam masyarakat yang multi etnik dan multikultural. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama sosial yang seimbang, adil, dan berkelanjutan antara individu-individu dalam internal komunitas, lembaga, organisasi, dan institusi sosial, dan atau kerjasama lintas komunitas, lintas organisasi, dan lintas institusi. Jadi adanya Sekolah Perjumpaan ini diawali dengan adanya fakta bahwa kita di masyarakat ini sudah mulai nafsi-nafsi istilahnya ya, jadi sendiri-sendiri. Sudah jarang kita temukan kegiatan-kegiatan gotong royong yang mungkin itu banyaknya di kampung, apalagi kalau di perkotaan itu udah mulai terkikis, di kampung pun begitu. Jadi kita udah mulai individualis gitu, jadi sendiri-sendiri. Dari situ interaksi sosial ini mulai terdampak oleh adanya sikap seperti itu. Jadi mungkin perjumpaan yang jarang membuat kita saling jarang mengenal, kemudian bekerja sama dan lain sebagainya, sehingga sifat individualis ini membuat kita lebih kompetitif. Kompetitif di sini kita ketika ada sesuatu itu kita selalu merasa ada yang kalah, ada yang menang gitu, ada yang dikalahkan, ada yang menang gitu. Ketika kita di posisi yang kalah, tentunya kita akan merasa wah saya harus menang, pokok harus gitu. Jadinya lebih tinggi sifat individualis, berarah ke egoisme dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif yang dimunculkan dari sifat tersebut. Seperti itu. Oh, jadi itu visi dan misi dari Sekolah Perjumpaan sekaligus. Kalau boleh tahu Kak Arya, Kak Irwan, titik-titik dari Sekolah Perjumpaan sendiri itu ada di mana aja, Kak? Kalau Sekolah Perjumpaan ada di seluruh NTB gitu, provinsi NTB. Iya. Jadi ada di Sumbawa, di Dompu, Bima, dan juga ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan di Lombok Timur gitu. Di Mataram juga ada, khususnya nih di
Karanggenteng gitu. Khususnya di Karanggenteng ada juga sekolah perjumpaan. Jadi titik-titik yang ada di Lombok ada di Pagutan Lombok Tengah, terus ada di Midang, ada di Bangkat Bilong, dan juga ada di Karanggenteng sendiri. Itu yang bisa saya sebutkan karena masih banyak lagi nih titik yang ada di sekolah perjumpaan. Hampir 20 titik mungkin kalau yang di Lombok. Di luar juga ada, yang di luar Lombok juga ada, di Sumbawa, Bima Dompu. Jadi dia menyebar se-Nusa Tenggara Barat gitu. Salah satu titik yang menjadi pilot projectnya itu ada di Perampuan di Bangkat Bilung. Oh, itu berarti sekolah perjumpaan ini nggak cuma di Karanggenteng aja ya teman-teman. Iya, jadi benar, banyak benar. tersebar luas di seluruh NTB. Iya. Oke. Bentuk kegiatan dari sekolah perjumpaan sendiri itu apa aja, Kak? Nah, kalau khususnya di kita nih yang di Karanggenteng, sekolah perjumpaan Karanggenteng, itu kita membuat kegiatan setiap malam Jumat, kemudian hari Minggu juga, kemudian sekali sebulan itu kita juga mengadakan kumpul bersama gitu, semua titik yang ada di Karanggenteng itu. Nah, kegiatannya di sana malam Jumat itu kita isi dengan yasinan, kemudian selesai kita yasinan, makan bersama, setelah makan bersama kita sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah kita isi dengan belajar bahasa Inggris, dan sisanya itu lebih fleksibel lagi. Adik-adik mungkin ada yang tidak yang punya PR juga bisa menanyakan langsung di kita gitu. Pokoknya semua kegiatan yang ada di sekolah perjumpaan itu fleksibel gitu, bermacam-macam. Kemudian yang hari Minggu itu kadang kita ajak jalan-jalan. Kemarin juga sempat persami, itu semua titik yang ada di Karanggenteng kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita ajak kemah, kemudian jalan ke Taman Kota Mataram kemarin. Jadi kegiatannya fun learning ya? Iya, ada juga kalau di salah satu titik di Bangkat Bilung itu dia memberdayakan jamur gitu, jamur tiram. Kemudian mereka juga termasuk di kita mengundang langsung native speaker untuk belajar bahasa Inggris. Kita mengundang ada teman bule gitu yang langsung bisa kita praktek bersama gitu, baik untuk mentornya maupun untuk adik-adiknya. Begitu juga yang di Bangkat Bilung juga. Jadi yang belajar itu bukan cuma adik-adiknya aja ya, mentornya pun Mentornya. belajar. Iya, benar. Mungkin untuk impact untuk masyarakat sekitar dengan adanya sekolah perjumpaan Mataram sendiri yang dirasakan oleh mentor-mentornya sekolah perjumpaan, boleh diceritain nggak? Kalau impactnya itu mengurangi penggunaan gadget ya adik-adik kan, di iya, anak-anaknya di kan, anak kecil. di anak-anak kecil. Jadi kegiatan kita ini mempraktikkan positivitas gitu. Apapun ketika kita berjumpa, kegiatan kita itu akan mengurangi penggunaan gadget itu sendiri. Jadi kan kita mulai kegiatan dari habis maghrib, nah itu kan udah berapa jam, jadinya kita mengurangi penggunaan gadget dari kebiasaan buruknya. Jadi kita latih dia untuk belajar, menerapkan positivitas. Mungkin dari Kak Ria sendiri ada? Selain mengurangi gadget, juga karena saya juga pengalaman sebagai seorang guru, anak-anak sekolah perjumpaan ini juga prestasinya meningkat gitu setelah mengikuti kegiatan ini. Kadang juga ada dari pihak sekolah yang kadang ini ikutkan aja di sekolah perjumpaan gitu. Kadang diminta untuk ngajar gitu kan. Nah, jadi kita itu terbuka, silahkan join gitu. Kita juga akan ajarkan semuanya. Kemudian selain itu juga karena ini tidak ada batas usia untuk pembelajar sekolah perjumpaan ini, ada anak kecil, ada muda, ada tua. Jadi semuanya terimpact dengan kegiatan ini. Salah satunya yang lainnya itu adalah karena di sana mungkin ya udah jadi rahasia umum mungkin ya, ada anak muda yang menggunakan menggunakan obat-obatan atau mungkin hal yang lainnya. Nah, dengan adanya kegiatan ini seperti di titik di Karanggenteng itu, jadi mereka itu mulai ada kayak rasa risih dan kegiatan ini. Jadi mereka itu mungkin akan menghindari titik tersebut, ya. Kemudian atau ada juga yang pemuda itu join juga gitu. Mungkin ingin
menghindari yang tadinya negatif tersebut, membawa diri ke sana gitu, membiasakan habit baru gitu supaya bisa terhindar dari itu. Ya banyak sekali sih sebenarnya. Selain itu juga kan untuk kita pribadi yang mentor juga ada kayak apa sih kebaikan-kebaikan itu kayak dicas kayak getaran dalam hati gitu. Benar, kayak kebaikan gitu. Energinya itu terus positif rasanya. Jadi memacu kita untuk terus melakukan hal-hal yang semisal itu, yang positif itu jadinya. Mungkin partisipasi dari pemerintah sendiri terkait dengan sekolah perjumpaan ini, apakah pemerintah itu ada turun gitu, ikut partisipasi dalam kegiatan sekolah perjumpaan? Jadi kalau dulu pas awal-awal sempet sih paling gitu ya, kepala lingkungannya hadir memberikan kita dukungan untuk itu buku bacaan untuk adik-adik peserta gitu. Itu jadi masih pemerintah yang dalam lingkungan ya, mungkin benar. Pak RT, Pak dan sebagainya. Dulu sih didampingi sama lurah juga, lurah Pagutan yang hadir di Karanggenteng. Dan impact dari kegiatan kita ini juga kemarin sempat diadakannya sosialisasi bahaya narkoba, jadi kan. Udah dari kecil kita ajarkan bagaimana sih obat-obatan terlarang gitu kan. Benar. Itu kita sama-sama sosialisasikan gitu. Biar dari kecil mereka sudah tahu nih, biar besarnya banyak nggak boleh gitu jadinya. Gitu. Berarti diajarin stop narkoba sejak dini ya, biar nggak berlanjut nih generasi yang menggunakan itu diturunkan, mewariskan hal yang buruk kepada adik-adiknya ini. Jadi kegiatan ini kita rangkul adik-adik semuanya itu supaya tidak berlanjut negativitas di masyarakat seperti itu. Bisa memberikan energi positif di tengah-tengah masyarakat. Oke, betul. Jadi teman-teman bukan hanya dari anak-anak didik dari sekolah perjumpaan aja nih yang stop narkoba, teman-teman sematan CNS juga harus hindari narkoba. Bagaimana kakak-kakak? Iya betul. Mungkin boleh diceritakan nih Kak pengalaman suka dan duka sebagai mentor sekolah perjumpaan. Mungkin dari Kak Ria sendiri yang sebagai seniornya di sini. Oke, jadi saya mulai dari dukanya aja ya. Oke. Jadi dukanya itu selama mengikuti kegiatan ini kadang ngerasa sendiri gitu jalannya ya, kadang mungkin ada yang mulai bosan atau gimana mungkin dengan alasan-alasan tertentu. Nah kadang ngerasa sendiri nih jalannya, mana lagi yang lain gitu. Karena ini kan merupakan tanggung jawab bersama gitu untuk kebaikan kita bersama, untuk adik-adik kita generasi berikutnya. Jadi mari kita sama-sama gitu bertugas untuk melakukan positivitas melalui kegiatan sekolah perjumpaan ini. Kemudian sukanya itu ada kepuasan tersendiri. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, saya yakin setiap orang itu ada rasa puasnya, apalagi itu untuk halayak umum, kebermanfaatan untuk masyarakat gitu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri. Senang aja gitu kalau ngelihat adik-adik rame dalam kegiatan belajar, atau mungkin pemuda-pemudi yang mulai ikut andil mengajar adik-adik, dan ada juga yang tadinya mungkin ada yang judge dia ini pakai ini loh gini-gini, tapi kok dia ikut duduk gitu ngaji yasin sama kita kayak gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Mungkin dari Kak Irwan pengalaman suka dan dukanya sebagai mentor. Saya mulai dari dukanya dulu ya, seperti Kak Ria tadi kan. Kayaknya sedih banget kayak. Jadi duka dari saya nih dalam sekolah perjumpaan yang pernah saya alami selama ini, baru 2 bulan sih saya ikut nimbrung kan. Yang pertama itu kita yang cowok cuma bertiga gitu. Nah itu pun ceweknya berlima. Komitmen dari ke-8 orang ini saya rasa agak kurang gitu, sama-sama membersamai adik-adiknya. Nah sedangkan saya background hukum nih, kemarin kita belajar bahasa Inggris, matematika kan, diam saya gimana ya. Untung saya ikut
BEM dulu kan, atau sering ikut-ikut pengabdian juga kan. Organisasi kampus gitu ya. Organisasi kampus. Jadi walaupun kita backgroundnya hukum, tapi ketika kita terjun ke masyarakat, kita bisa paham, bermanfaat, kita paham apa yang kita ajarkan segala macam kan. Gitu. Terus sukanya lebih ke masyarakatnya sih. Ibu-ibu dari anak-anak yang belajar di sekolah perjumpaan. Seperti Persami kemarin kita adakan puasa ya gini. Rasanya puas sendiri gitu, gimana ya, ada kepuasan dalam hati. Oh, ibu-ibunya ikut sampai nggak tidur, ibunya mendampingi itu anak-anaknya gitu. Terus antusias juga. Impactnya ke masyarakat itu. Jadi respon masyarakat itu sangat hangat dan benar. Malah mereka itu ada yang minta, kenapa kita nggak ada kegiatannya di sana gitu. Iya. Karena kan kita kendalanya juga harus ada mentor yang siap di masing-masing titik itu. Ini pun kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk membagi diri. Ada yang di ini, ada yang ini gitu. Tapi untungnya respon masyarakat hangat. Iya, bagus sekali gitu. Alhamdulillah. Untuk rekrutmen mentor sendiri di sekolah perjumpaan mungkin Kak, dengan sistemnya bagaimana? Sistem rekrutmennya? Nah, kalau rekrutmen yang mau daftar insya Allah semua lulus. Yang penting gabung ya. Iya, yang penting gabung gitu. Karena ini pembelajaran seumur hidup gitu, long life education ya. Jadi yang kita pelajari di sini bukan main-main, bukan sekedar belajar MTK atau apa gitu. Yang kita pelajari di sini bagaimana kita menjadi insan yang baik, bagaimana kita memperoleh husnul khotimah gitu ya. Nah, kita mempraktekkan semua yang pernah kita diajar dalam bentuk teori. Mungkin kalau di sekolah kita diajarkan bagaimana definisi jujur, apa definisi sabar, apa definisi syukur. Nah, yang belum dipraktekkan, yang belum diterapkan. Nah, di perjumpaan ini kita mencoba untuk mempraktekannya seperti itu supaya kita jangan terjebak di teori gitu. Jangan kita hanya kognitif tapi rekognitif gitu. Iya. Jadi semua yang mendaftar sebagai mentor di sekolah perjumpaan sudah pasti lulus. Iya. Benar. Dan juga kita diajarkan bagaimana sih menjadi pemimpin di sekolah. Dalam saya mengutip bukunya ini, salah satu revolusioner sejati atau Soekarno ya, Bapak Revolusi kan. Ada bukunya Revolusi Mental. Nah, di sana dia bilang good leaders first become good servant. Pemimpin yang baik itu adalah melayani, bukan untuk dilayani. Betul. Itu yang kita hadapi di sekolah perjumpaan. Benar. Keren sekali Kak Irwan. Harapan kedepannya untuk sekolah perjumpaan yang ada di NTB dan yang terutama yang berada di Lombok dan di Mataram, harapan kedepannya mungkin dari Kak Lia bisa dulu. Oke, mungkin harapan kedepannya sekolah perjumpaan ini bisa dikenal lebih luas lagi, kemudian dipraktekkan di titik-titik masing-masing. Kemudian anak-anak muda, mari kita sama-sama gitu melalui kegiatan ini untuk menggerakkan positivitas di tengah masyarakat. Jadi kita bareng-bareng. Kalau dulu saya pernah dikasih quote sama kakak senior, dikasih pertanyaan, kenapa sih burung merpati itu kalau terbang itu bareng-bareng katanya gitu. Iya, kenapa tuh? Nah, mulailah berpikir, kenapa? Saya juga nanya, kenapa gitu, menanya balik ke kakaknya. Akhirnya dijawab, karena kalau dia sendiri ternyata tekanan untuk terbang itu lebih sedikit. Ketika dia bareng-bareng terbangnya itu, dia akan mendapatkan energi yang lebih besar untuk terbang lebih tinggi lagi. Jadi kita kalau bareng-bareng ini, apalagi anak muda, kalau katanya Soekarno itu kasih saya 10 pemuda, akan saya getarkan dunia ini katanya. Good. Keren banget, ini saya banyak dapat quotes ya dari tadi. Jangan-jangan. Mungkin harapan dari Kak Irwan sekarang untuk sekolah perjumpaan. Jadi harapan saya untuk sekolah perjumpaan mengajak seluruh pemuda-pemudi yang ada di NTB, terkhusus yang ada di kelurahan saya Pagutan atau desa saya Karanggenteng, untuk sama-sama bergabung, berkomitmen di dalam sekolah perjumpaan. Karena kehadiran pemuda itu yang dibutuhkan dan ketidakhadiran pemuda itu yang dirindukan oleh masyarakat. Dapat lagi kuas 1.
Oke, keren banget nih harapan-harapannya, semoga dikabulkan Amin. ya, dan Amin. terrealisasikan harapan-harapannya. Mungkin closing statement dari kita dari Sekolah Perjumpaan, mungkin ada jargon atau yel-yelnya. Jadi di Sekolah Perjumpaan itu ada jargon, ya baru-baru dibuat juga kan. Iya, baru dicetus. Dicetus, saya yang cetus gitu. Iya, karena saya dari dulu juga nggak pakai jargon, Iya. akhirnya dikasih ide sama Irwan. Jadi ketika saya bilang Sekolah Perjumpaan itu kita bilang salam perjumpaan. Oke, boleh kita coba mungkin. Kita coba ya. Irwan? Oke. 1, 2, 3. Sekolah Perjumpaan. Salam perjumpaan. Oke, buat teman-teman sematan CNS yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, jangan lupa follow Instagram Sekolah Perjumpaan buat kepoin, buat kepoin kegiatan-kegiatan Sekolah Perjumpaan. Sekolah Perjumpaan apa Instagramnya, Kak? Ya, jadi follow ya @sekolahperjumpaan_Mataram. Iya. Jangan lupa tuh di follow buat yang kepo, buat kegiatan-kegiatan Sekolah Perjumpaan yang lebih seru. Mungkin besok ada kegiatan lagi kan Kak, pastinya karena bakal ada 17 Agustus dan lain sebagainya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Info BNN Prof NTB, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku host, dan Kak Irwan dari Sekolah Perjumpaan, Kak Arya sebagai mentor dari Sekolah Perjumpaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.